Acara selanjutnya pengajian umum Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Tuan Guru Haji Abdul Aziz Soekarnawadi LCMA. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa nuri arshillah wa bahri ilmillah sayyidina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Thumma amma ba'du, yang saya hormati dan muliakan Ibu Kaprodi BK Universitas Hamzanwadi, hafizahullah, mudah-mudahan beliau tetap sehat walafiat, dijauhi dari demam karena mungkin disiram hujan sepanjang jalan. Enggak ya? Alhamdulillah. Al-Ustaz yang sudah di jalan, terima kasih juga atas nasihat-nasihat beliau, sangat penting untuk diresapi oleh kita semua. Al-Mukarramun, para asatidz, para masyayikh yang hadir di atas ini, tidak berani saya sebut namanya satu persatu. Biarlah beliau-beliau ini disebut namanya oleh Allah di langit sana. Amin ya rabbal alamin. Udhkuruni adhkurkum, sebutlah namaku, aku sebut namamu. Dengan banyak menyebut nama Allah, Allah pun akan sering menyebut nama kita, insyaallah. Adik-adikku semua dari berbagai prodi ya, se-universitas, alhamdulillah. Setiap prodi ada berapa orang? Mungkin 2 orang, 3 orang ya. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Ini jaga jaraknya sudah bagus ya. Cuma ya, yang paling fatal saya ini terlalu jauh jaraknya. Seakan-akan saya paling penyakitan di sini. Jadi dihindari ya. Orang pada mepet-mepet, saya dihindari. Ya Allah, sempat sedih saya dari tadi ini. Udah gitu tadi lagunya Masya Allah ya. Himna apa tadi itu? Himna BK. Kok orang tuh yang semangat gitu, ini kok sedih sekali ya tadi ya. Sedih. Untung kita menyanyikannya sambil berdiri. Kalau tidur udah tidur. Saking slownya, Masya Allah. Ditambah lagi puisinya tadi, aduh lengkap sudah. Jadi bukan memperingati maulid, rasa-rasanya memperingati haul tadi itu. Tapi alhamdulillah luar biasa, sempurna sudah ya. Sempurna puisinya tadi, sangat menyentuh dan penampilannya luar biasa. Mudah-mudahan bisa diundang ke Istana Negara. Amin. Amin, bilang ndak Rere. Ndak ada yang mustahil ya. Ndak ada yang mustahil. Insyaallah. Kenapa? Karena nanti yang menjadi presidennya dari teman-temannya di BK kan. Nah, jadi diundanglah sudah. Nah, itu. Rere malak amin bilang. Kok kayak tidak mungkin gitu, tidak usah begitu. Saya baru tidak mungkin, kalau kalian mungkin insyaallah. Amin lagi dia, diamini lagi tidak mungkinnya saya, subhanallah. Mungkin kita seharusnya mulai jam 8-an ya, tapi ini udah jam segini, jadi saya rasa cukup saja. Nanti banyak acara segala macam, ada khusyuk jadinya. Saya pun ada maulid juga. Cuman nggak ada sih yang SMS tadi yang berani SMS B apa bahasa Kalijaga tadi? Hah? Anda ada yang SMS saya begitu. Nah, apa-apalah. Kita cukupkan. Maksudnya apa? Bukan cukupkan cukup jamak kan? Tapi kita diskusi. Saya senang kalau kalangan mahasiswa ini lebih banyak bertanya saja. Apa hajatnya sampaikan sudah. Ya, yang penting andang-andangnya. Yang penting andang-andangnya siap. Hanya stimulan saja. Sesuai tema sajalah ya. Mana temanya tadi? Iya, meneladani akhlak. Memang bicara tentang akhlak ini memang bukan lagi hal sekunder.
Tapi paling inti dalam agama Islam itu akhlak. Karena yang membuat agama Islam menyebar juga adalah akhlak. Bukan dakwah para dai-dai dahulu, tapi akhlaknya para dai dahulu. Kita lihat, kalau kita ingat, yang menyebarkan Islam di Indonesia kan para pedagang, ya. Kok bisa para pedagang? Akhlaknya dilihat. Mereka tidak pernah bohong, mereka tidak pernah menipu, jujur, sampai orang-orang heran. Kok Sida ini jujur sekali ya, padahal macam-macam. Ini ajaran agama saya, katanya. Apa agamamu menarik sekali, akhlakmu luar biasa, saya nyaman sama kamu. Ini yang diajarkan oleh agama Islam. Tertariklah orang mempelajari agama Islam. Itu karena akhlak dan lain-lain. Dalam hadis saja banyak sekali Nabi SAW ketika ditanya seorang sahabat, bimadza ursilta ya Muhammad, untuk apa kamu diutus? Engkau diutus wahai Muhammad. Nabi menjawab, bi antu salal arham, agar terjalin silaturahim, wa tuhaqqanad dima, agar terpelihara nyawa manusia, wa tu'ammanas subul, agar jalan-jalan menjadi aman dan tertib damai, dan sekian, baru terakhir wa ayyubadallah wahdahu la yusyrik. Yang terakhir tujuannya aku diutus agar Allah disembah dan agar orang dapat beribadah. Terakhir ibadah itu. Ada lagi Nabi mengatakan afsyus salam, apa terus? Wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam. Lihat urutannya. 1, afsyus salam, tebarkan salam kedamaian. Wa at'imut ta'am, berikan makan, berikan sedekah. Itu kan semuanya akhlak. Wasilul arham, sambung terus silaturahim. Baru terakhir wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah malam hari di saat orang-orang ketiduran. Ibadah ditaruh di akhir setelah rangkaian akhlak. Jadi selama ini kita sering mendengar akhlak lebih utama daripada ilmu saja. Tidak hanya itu, juga lebih utama daripada ibadah. Bahkan ibadah sia-sia tanpa akhlak. Bukan berarti ibadah salat tak penting, tidak. Tapi ibadah dan ilmu kita menjadi hampa, sia-sia kalau tidak disertai dengan akhlak. Itu maksudnya. Terus dan lain-lain lah. Kalau kita bicara tentang akhlak, ayo lihat Allah Subhanahu wa taala ketika memuji Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan engkau berakhlak mulia. Yang dipuji akhlaknya, sementara Nabi Muhammad SAW banyak memiliki keistimewaan dan keutamaan. Cerdas, jujur, alim, kuat, perkasa, dan lain-lain. Tapi yang dipuji tidak ada kecuali akhlaknya. Nabi pun ketika ditanya kenapa engkau diutus, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Beliau tidak bilang saya diutus untuk mengajarkan tauhid misalnya. Padahal itu dilakukan untuk berperang melawan kekufuran dan kaum kafir. Tidak mengatakan itu, padahal dilakukan. Mengajarkan umat ini, itu semua yang dilakukan tidak disebutkan. Yang disebutkan cuma satu yang paling utama, aku diutus untuk menyempurnakan seperti disampaikan tadi juga, disinggung sedikit. Alhasil baru sah sebagai umat beliau, ya, barometernya adalah akhlak. Walaupun sepintar apapun, serajin apapun ibadahnya, belajarnya, tapi kalau akhlaknya tidak nampak, tidak baik, maka masih diragukan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Fil akhlaq, sebenarnya itu dalam hal akhlak. Dan yang lain-lain, tapi yang utama adalah akhlak. Dan akhlaknya Nabi, lihat, apakah hanya terhadap umat Islam? Ternyata juga terhadap para musuh. Beliau sangat penyayang bagi para musuh. Nyambung dengan apa yang di request tadi tentang bagaimana sikap kita terhadap musuh-musuh kita, mau Perancis, mau apapun namanya.
Dan ini apa kita mau bilang ya, banyak yang terlalu termakan lah. Seharusnya jangan mau panas. Jamak-jamak wah dendek dari jauh-jauh soal Perancis. Kita misalnya sesama kita, ketika kita diejek atau apa, kan kita selalu berusaha tenang. Kita ingin menunjukkan bahwa kita tidak terpancing, betul apa tidak? Kadang-kadang kalau kita emosi, malah senang orang yang mengejek kita. Berhasil dia, asik katanya kan? Jadi orang-orang kafir ini sesungguhnya, dalam saya ingat satu ayat, inna kafainakal mustahzi'in. Itu jelas ayatnya itu. Inna kafainaka al mustahzi'in. Aku atau kami, kata Allah, memeliharamu dari para pengejek dan penghinamu, pencacimu. Kalau Allah sudah mengatakan demikian, jangan sok hebat deh sebagai umat beliau. Allah yang melihara. Allah yang pelihara dari ejekan mereka. Itu satu ayat. Satu hadis, mana tadi saya sudah takut salah. Memang ini saya sempat kupas cukup detil dalam buku saya yang judulnya Di Bawah Lindungan Rasulullah. Ada subtema judulnya Penyayang Musuh. Di sana saya cantumkan hadis berikut. Ala ta'jabuna kaifa yasrifullahu anni syatma Quraisyin wa la'anahum. Nabi berkata, apakah kalian tidak heran melihat bagaimana Allah memalingkan cacian kaum Quraisy dariku? Hadis ini riwayat Bukhari. Kalau sudah riwayat Bukhari, hadis apa? Sahih. Nabi berkata sekali lagi, ala ta'jabuna kaifa yasrifullahu anni syatma Quraisyin wa la'nahum. Tidakkah kalian takjub, kata Nabi kepada sahabat, enggakah kalian takjub melihat bagaimana Allah memalingkan cacian dan makian Quraisy dariku? Kata sahabat, bala, beritahu kami ya Rasulullah, bagaimana Allah memalingkan itu. Beliau menjawab, yashtumuna mudhammaman wa yal'anuna mudhammaman wa ana Muhammadun. Ada enggak yang baca hadis ini heran di dunia ini? Padahal hadis sahih riwayat Bukhari. Itulah pentingnya mengaji. Ya. Kata Nabi apa? Mereka mencaci maki mudhammam. Apa itu mudhammam artinya? Orang-orang yang tercela, orang-orang yang tercaci, orang-orang yang tercela. Sementara aku kan Muhammad, bukan mudhammam. Muhammad artinya apa? Terpuji. Yang mereka caci orang lain. Kok kalian yang ribut, yang heboh? Orang lain yang dicaci, bukan saya. Karena saya itu Muhammad, orang yang penuh pujian. Ketika mereka mencaci, mereka ngaku-ngaku mencaci Muhammad, padahal tidak, mereka mencaci mudhammam, orang lain yang namanya mudhammam. Maksudnya sifatnya tercela. Makanya saya ingat waktu di Mesir heboh-hebohnya Australia yang melukis-lukis itu, para ulama di sana tenang semua, di sini aja yang heboh. Guru saya waktu di Mesir mengatakan, kami semua nanya gimana. Ada apa? Emang kalian heboh kenapa? Lukisan itu, emang yang dilukis siapa? Emang yang dilukis nabimu, katanya. Iya juga, memang enggak. Emang yang dilukis itu nabi kita apa bukan? Bukan kan? Terus kenapa kita ribut? Yang dilukis itu orang lain. Biarkan sudah. Nah, ini contoh hadis ini, Nabi tegaskan bahwa yang mereka caci itu bukan Muhammad, walaupun mereka mencaci, menyebut Nabi Muhammad. Dan banyak sekali praktik Nabi bagaimana menghadapi mereka yang mencaci beliau, yang menghina beliau, bahkan yang kencing di masjid beliau. Malah dibiarkan. Sahabat mau nyerang, malah di stop sama Nabi. Nabi bilang jangan sakiti dia. Namanya dengan nenek kalau ditahan sakit juga, kalau di tengah-tengah sudah keluar. Tunggu selesai.
Sahabat pahamnya, oh tunggu selesai dulu, habiskan baru kita penggal rame-rame. Ternyata habis selesai, ya Nabi udah selesai dia ini, udah selesai di pipis ini, kita mulai ke penggal dia, cincang-cincang dia. Ternyata begitu selesai apa kata Nabi? Ambil air, siramkan, cebokkan. Ayo, siram dia, bersihkan. Subhanallah. Makanya sampai-sampai apa namanya? Orang yang Yahudi, orang kampungan tadi, yang kencing tadi, sampai dia mengangkat tangan dan berdoa, Allahumma arhamni warham Muhammada wala tarham ma'ana ahada. Ya Allah, beri rahmat kepadaku dan kepada Nabi Muhammad, dan jangan rahmati selain kami berdua saja. Nyindir sahabat, jangan rahmati mereka ini. Sampai begitu. Jadi langsung luluh hatinya. Itu dalam hadis. Dalam Al-Quran bagaimana? Ini saya bacakan lengkap, saya tulis dalam buku di bawah lindungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tersedia di Gramedia, bisa dicari. Di sana ada ayat surat An-Nisa 140. Posisinya sebelah antara kanan dan kiri, cari sendiri nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha." Ini Al-Quran. Al-Quran juga sudah dari dulu ada, tidak pernah tertimbun di Al-Quran itu. Tapi adakah orang yang mengaji dan membaca? Idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha. Apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari, wa yustahza'u biha, dan dicaci maki. Dicaci maki. Beberapa saat lalu Al-Maidah 51 dicaci maki, disebut penistaan lah ya, ramai penistaan. Ini ayatnya apa katanya? Perhatikan. Idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha, diingkari, wa yustahza'u biha, dan dicaci maki, dihina, fala taq'udu ma'ahum, janganlah duduk bersama mereka. Apakah di sini ada perintah menyerang, membunuh, mencaci balik? Ada? Tidak ada. Yang ada fala taq'udu ma'ahum, udah tinggalkan saja. Tidak usah duduk sama mereka, udah gitu aja. A'rid 'anil jahilin, ayat lain. Berkelanyat dalam Al-Quran sebenarnya, tapi adakah yang mau mengaji? Kan tema kita akhlak, itulah akhlak Nabi. Selama ini kita bicara akhlak Nabi, mana tunjukkan? Kalau kita mau heboh, mau marah, mau emosi terus, mau mencaci, membalikkan amarah, mau melakukan kerusakan kemana-mana, mau demo terus teriak-teriak, mana akhlak Nabi di situ? Mana umat Rasulullah di situ? Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kisah Nabi. Dan kenapa Nabi melakukan itu? Baru saja dibacakan sama qari kita, ustadz kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ayo, mau dihapus ayat itu, mau kita nasakh sendiri? Apa yang dilakukan oleh Nabi harus kita teladani. Yahudi tetangga beliau selalu naruh sampah di depan pintu, beliau buang. Sampai suatu ketika tidak ada sampah. Nah, Nabi nanya, mana sampahnya kali ini, tetangga itu kok nggak ada? Orangnya sakit, wahai Nabi, dijenguk dia. Kalau kita mungkin ada posisi beliau lah, plot-plot madana kita bilang kan. Atau kita balas, mungkin bukan sampah lagi, kita taruh di depan rumahnya, boom, mungkin kita taruh. Atau kita perangkap-perangkap apa gitu, mau membalas. Mana akhlak Nabi, ayo. Nah, ini kata Allah, fala taq'udu ma'ahum, jangan duduk sama mereka. Belum selesai ayatnya, belum selesai. Dengar baik-baik, saya lanjutkan. Surat An-Nisa 140, cari sendiri nanti. Fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairih. No. Jangan duduk bersama mereka hatta yakhudu fi haditsin ghairih, sampai mereka beralih ke pembahasan yang lain. Sampai mereka ganti topik, sampai mereka membahas yang lain, tidak lagi mencaci ayat-ayat Al-Quran misalnya, atau Nabi.
Berarti maksudnya apa? Mereka berhenti mencaci, kembali damai sama mereka. Selama mereka menjelek-jelekkan agama kita saja, itu pun hanya menghindar saja, biar ndak panas, biar ndak menghindar sudah. Kapan mereka berhenti mencaci, misalnya bahas lain, bahas bisnis, bahas sepak bola, bahas apa, duduk lagi bersama mereka, coba santai damai bersama mereka lagi. Tuh, itu baru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhlak Quran. Kan Nabi itu Quran berjalan. Harusnya kalau kita rajin membaca Al-Quran, membaca sirah, membaca hadis, mengaji, menekuni agama kita, harusnya kita lebih adem, lebih cool sebagai umat Islam. Mana lebih tinggi kita apa Sayyidina Khidir? Sayyidina Khidir atau Nabi Khidir? Mana lebih tinggi derajatnya kita atau Nabi Khidir? Sayyidina Khidir kan? Tapi tidak tahu saya keyakinan kalian. Kalau saya yakin beliau masih hidup. Kalian yakin juga? Masih hidup apa sudah meninggal beliau? Masih kan sampai akhir zaman. Keyakinan ahlu sunnah kan seperti itu. Jumhur ya. Jumhur ahlu sunnah kan yakin beliau masih hidup. Beliau lebih tinggi derajatnya, lebih dekat dengan Allah, lebih apa? Masih hidup. Kok cool-cool saja mendengar Perancis, mendengar Australia, melihat Israel, nyantai-nyantai aja nggak bermunculan, cuek ibadah di tempatnya. Ya kan, bukankah beliau lebih dekat dengan Allah daripada kita? Betul, beliau lebih dekat. Justru karena lebih dekatnya, lebih paham mana sikap yang bijaksana, yang tepat sebagaimana diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hal-hal seperti ini yang masih begitu perlu belajar Indonesia lah. Masih perlu belajar lagi umat Islam di Indonesia ini untuk menenangkan diri. Baru aja apa namanya, Omnibus Law heboh, santai coy ya, cool, keep apa istilahnya, keep kalem ya, santai. Tidak begitu caranya. Kalau mau melakukan perubahan, saya nggak menyuruh, saya nggak mengajarkan pasif. Jangan nanti misalnya ada, oh berarti kita harus pasif. Salah, Anda salah paham berarti. Saya mengajak kita berpikir lebih bijaksana dalam melakukan perubahan, sehingga perubahan itu tepat sasaran, bukan yang terjadi makin merusak. Makanya intinya adalah di hati. Ada hadis panjang, saya tutup dengan hadis ini. Hadis panjang tapi akhirnya itu yang sering orang ingat. Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ada di dalam fisik ini satu gumpal ya, satu apa? Segumpal daging. Apabila dia baik, semuanya baik. Apabila dia buruk, semuanya buruk. Apa itu? Hati. Semua kita tahu ujungnya, tapi lupa hadisnya panjang sebenarnya dari awal. Di awalnya itu menceritakan apa? Menceritakan petani, peternak. Karra'i yara haulal hima, kan begitu? Yushaku an, kan panjang hadisnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Itu awal hadisnya. Kalian adalah pemimpin dan semua bertanggung jawab atas apa yang dipimpin. Sebagaimana penggembala, panjang ceritanya. Baru terakhir ala inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya, kenapa itu aja diingat? Kenapa lupa awalnya? Apakah ada korelasi? Besar. Perhatikan baik-baik. Ada kambing, ada kambing. Biasa namanya kambing ada penggembalanya kan? Kemana pergi penggembalanya ini, ikut dia. Begini, ke sana ikut dia, ke sana ikut dia. Betul apa tidak? Nah, suatu ketika sang penggembala ini tidur terlelap dan berselimut. Apa bayangan Anda? Kambingnya apa kemana-mana ya, berkeliaran kemana-mana hingga merusak tanaman-tanaman yang ada, tanaman orang lain. Kenapa? Karena si penggembala sudah tidur, nggak peduli. Ada datang
orang yang sok hebat dan sok penolong, sok penyelamat. Ini yang kebanyakan di Indonesia. Niatnya baik, insya Allah tidak kita ragukan niatnya. Niatnya apa? Dilihat kambing itu, ini merusak, ini harus kita kembalikan ini ke jalan yang lurus. Kambingnya, kita selamatkan tanaman-tanaman. Apa yang dilakukan? Memalek, ya kan? Dikejar kambing-kambing itu. Dikejar kambing-kambingnya, sambil dia mengejar, sambil dia juga menginjak-injak tanaman orang. Menambah kerusakan apa tidak menambah? Menambah kerusakan. Kembali, dapat dia nangkap kambing ini, dikembalikan, dikejar yang lain, dirusak lagi jalan yang lain, tanaman yang lain. Begitu dia mengejar kambing yang lain, kambing yang pertama ditangkap kembali lagi. Akhirnya yang satu orang ini yang niatnya nggih bagus, tapi caranya yang salah kaprah, dipanggil teman-temannya. Ayo rame-rame kita melakukan perubahan dan perbaikan. Apa yang terjadi? Makin parah. Betul apa tidak? Itu mengapa Nabi mencontohkan di situ dengan penggembala. Baca lagi hadisnya. Datang 5 orang menolong karena kambingnya banyak. Dikejar kemana-mana, makin seda dia. Lihat ada satu orang datang yang sangat bijaksana. Cool dia. Cuek dia. Bagi orang-orang yang memalek-malek ini, yang ngejar-ngejar nih, melihat satu orang nih, kamu ini tidak peduli sama umat. Betul apa tidak? Tapi yang satu ini cuek, cool. Apa-apa ungkad dakwah. Lanjut, palek-palek, bembek-bembek. Sesama bembek silahkan. Saling kejar mengejar. Ini yang cool nih apa yang dilakukan? Dilihat kambingnya lewat, malah dibiarin. Malah didatangi, dilus-lus, lanjutkan perjalananmu kata. Lanjutkan. Cuek dia. Apa yang dia cari? Dia cari penggembala tadi. Psst, bangun. Psst, psst. Bangun dia ngam sedikit kan? Usap lus-lus matanya. Apa? No, lihat tuh. Kambing-kambing. Astagfirullahaladzim. Tinggal cuiut. Bagaimana mungkin caranya manggilkan? Siapa yang mengarat bembek di sini? Mungkin bisa bagi-bagi pengalaman. Cukup cuit dari jauh, semuanya kumpul. Betul apa tidak? Yang lain yang ramai itu nganga di tempat sambil lihat tanaman hancur semuanya. Niatnya bagus, tak ada yang ragukan, tapi caranya salah. Makanya Nabi di akhir mengatakan ala inna fil jasadi ila akhir hadis. Kenapa di akhir Nabi menekankan tentang hati? Karena perumpamaan itu semuanya seperti perumpamaan hati. Mana hati di situ? Penggembala. Kambing-kambing seperti anggota badan, tangan, mata, kepala, kaki, telinga, kelamin. Semua itu kambing-kambing yang merusak. Tanaman-tanaman itu ya seperti larangan-larangan Allah yang dilakukan oleh anggota badan. Kenapa anggota badan ini melakukan pelanggaran? Karena penggembalanya tertidur, hatinya tidur. Mau datang penceramah, mengatakan jagalah lidahmu, jangan mencuri. Sementara dia sendiri mencuri. Satu. Seperti tadi dapat mengembalikan kambing, nanti dia kejar yang lain, kambing yang ini balik. Hari ini temanya tentang jagalah lidah. Kadang-kadang orang berhenti dia berbohong. Besok temanya jaga mata. Mulutnya kembali berbohong, matanya yang dijaga. Besoknya temanya lain, matanya kembali tidak dijaga. Kenapa? Karena caranya yang salah, tidak menyentuh hatinya. Kalau orang-orang sufi, orang-orang saleh, cool ya. Bagaimana caranya? Ayo kita berzikir, ayo kita bersalawat. Sudah tidak peduli umat, nggak terdoa engkau, nanti kamu lihat hasilnya. Setelah umat ini hatinya bersih, tepat sasaran, semua tangan ini akan lebih bijaksana dalam bersikap. Makanya saya lihat mahasiswa-mahasiswa
yang heboh-heboh itu, mungkin sebagian orang bagus, hebat, mahasiswa. Saya malah geleng-geleng, kasihan anak-anak ini. Apalagi kita lihat sendiri di berita, mereka bakar di mana-mana. Mana garuk-garuk kepala saya, oh, apa aja ini? Inna lillahi wa inna ilaihi. Kenapa? Karena hatinya tidak diperbaiki. Itulah mengapa Rasulullah SAW menyabdakan hadis itu. Makanya akhlak itu tidak hanya akhlak zahir ya, ada juga akhlak batin. Saya tutup dengan satu cerita. Mudah-mudahan habis ini juga tidak ada tanya jawab. Karena uli-uli wah piran-piran itu budaya gampang rapat itu ya. Ya. Saya tutup dengan cerita ada pemuda. Ini juga sering saya ceritakan di banyak kesempatan, tapi mungkin tidak. Ada kapal lewat. Mau mendarat, apa namanya, berlabuh kapal. Kalau kapal berlabuh ya, pemuda ini mahasiswa juga. Dilihat isi kapal itu laki perempuan mabok-mabokan, nari-nari, joget-joget, astagfirullahalazim katanya. Ini wah, udah gitu dia mau berlabuh, nanti menular maksiatnya kemana-mana. Bingung dia, wah ini harus kita lempar dari sini, boom. Nah pokoknya pikiran-pikiran itu sudah mulai, niatnya baik tapi caranya salah. La haula wala quwwata illa billah. Akhirnya Alkisah, dia lihat di pantai itu ada orang soleh sedang berkontemplasi lah ya, berzikir, bertafakur. Ya, namanya Imam Ma'ruf Al-Karkhi, terkenal guru-guru daripada Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Imam Ma'ruf Al-Karkhi ini duduk santai, waliullah. Waliullah itu artinya apa? Dekat sama Allah, paham tentang ajaran Allah, itu namanya waliullah. Santai aja dia. Ini dek kaji. Wahai imam, itu bagaimana itu? Si dia ini wali, punya keramah, mana-mana pakai cuing-cuing kayak di film-film kan? Film-film Wali Songo, cium-cium meledak tuh, apalah segala macam. Ayolah celakakan mereka sebelum mereka berlabuh nanti menjelajalah maksiat. Oh iya, tenang. Imam Ma'ruf langsung angkat tangan berdoa, ya Allah, kama farrahtahum fid dunya fafarrihhum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana engkau bahagiakan mereka di dunia, bahagiakan mereka pula di akhirat. Ayo, pemuda ini langsung, yo Syekh, sudah salah dengar mungkin informasinya. Mereka tidak membawa nikmat, mereka membawa malapetaka. Kau doa sudah begitu, sebagaimana engkau bahagiakan di dunia, bahagiakan juga mereka di akhir. Kata beliau, bahagiakan mereka di akhirat dengan sebab taubat mereka di dunia. Tuh lihat tuh orang yang bersih hatinya, yang cool hatinya, yang bersih hatinya bisa melakukan perubahan yang luar biasa dahsyat. Dan ternyata betul, begitu berlabuh mereka turun sudah terpisah laki perempuan dan sama-sama mencari masjid terdekat, sholat taubat berjamaah di sana. Ayo, berkat doa orang yang hatinya bersih, yang melakukan perubahan atas dasar cinta, bukan atas dasar kebencian. Itulah yang sesungguhnya diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari itu kita latih diri, kita sebarkan kemana-mana. Bagaimana lebih bijaksana dalam menghadapi berbagai problematika hidup, problematika negara, apapun, lebih bijaksana, lebih cerdas. Tidak dikit-dikit emosi, malah makin hancur negara ini. Nauzubillah min zalik. Wallahu ta'ala ala wa alam. Barang sekali sudah jam 11 ini, insyaallah kita cukupkan kembali kepada inilah MC atau moderator. Apakah 1-2 mungkin pertanyaan baru kita lanjut, baru kita tutup, atau tutup langsung pun alhamdulillah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilil irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan untuk peserta jika ada yang ingin ditanyakan. Oh, Bunda Kaprodi mau bertanya langsung. Oh, boleh Ustaz, silakan Bunda. Biar kedengaran Bunda.
Silakan. Leger saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Abdul Aziz, yang pribadi mau bertanya. Jadi kemarin sempat ikut kajian tentang tasawuf juga. Nah, dalam penjelasan yang tiang ikuti itu ada kurang lebih begini pernyataannya. Dalam mencapai cinta kepada Allah itu sebelumnya kita harus memperbaiki akhlak kita. Dan untuk mencapai itu akhlak harus kita perbaiki sampai levelnya itu 100%. Katanya begitu Al-Mukarram. Nah, di situ tiang sendiri sempat bingung menerjemahkan makna akhlak 100% itu bagaimana? Bukankah kita dengan kekurangan kita memang al-imanu yazid wa yanqus ya. Jadi naik turun begitu. Apakah dimungkinkan yang dimaksud 100% itu mungkin dugaan tiang sendiri dengan keterbatasan pemahaman? Mungkin juga dengan ucapan taubat ketika kita bersalah atau seperti apa gitu. Itu mungkin Ustadz bisa membantu memberi penjelasan yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita utamakan peserta dulu mungkin kalau ada. Ya, silakan. Kasih mic-nya yang di sana. Titia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, berbicara tentang akhlak itu berbicara tentang bagaimana kita memperlakukan sesuatu, siapapun dan apapun. Jadi di sini saya sedikit bertanya tentang dulu ketika saya masa kecil itu, saya sering berburu cicak sama teman-teman saya. Dan katanya semakin banyak cicak yang bakal kita bunuh, makin banyak pahala kita gitu. Dan itu ternyata ketika saya besar dan lain sebagainya, saya menemukan hadis yang bilang, barang siapa yang membunuh cicak sekali pukul, maka ditulislah baginya pahala 100 kebaikan gitu. Dan ketika saya cek lagi, ternyata itu hadisnya bukan hadis doif gitu. Itu hadis sahih, dan ini sedikit kontras gitu dengan kalau kita dibilang dengan akhlak mungkin yang Nabi Muhammad SAW sendiri yang kita muliakan itu ada sedikit kalau kita yang awam itu merasa bahwa ini adalah sebuah anjuran untuk membunuh makhluk gitu. Jadi di sini saya ingin memperlurus gitu ketidaktahuan saya yang dari dulu sampai sekarang. Kira-kira itu menurut tanggapan Ustadz gimana gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cicak di dinding. Tinggal dari panitia, kan dari pejabat sudah, dari peserta sudah, panitia kan lengkap jadinya. Satu dari panitia sekarang. Iya, kami berikan kesempatan satu lagi untuk panitia. Cuma nanya saja, enggak mesti saya jawab. Habisnya kan kita tutup. Harus dijawab Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ayahanda Bapak Tuan Guru, berbicara tentang akhlak dan sesuai dengan tema yang diangkat, yaitu bagaimana meneladani akhlak Rasulullah SAW untuk menjadi pribadi unggul. Nah, di sini saya agak sedikit risih melihat perkembangan zaman saat ini, melihat generasi muda saat ini bisa dikatakan akhlaknya semakin menghilang atau merosot. Lebih-lebih dengan adanya sosial media, termasuk mohon maaf saya singgung TikTok dan sebagainya. Jadi kira-kira sebagai generasi muda yang mencerminkan akhlak Rasulullah, bagaimana kita beradaptasi atau mengendalikan sosial media saat ini, termasuk TikTok yang dimana sekarang udah merambah ke orang-orang Islam itu sendiri gitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung saya tanggapi. Ya. Atau langsung saya tutup saja.
Pertama dari Bunda, terima kasih pertanyaan yang cukup menarik. Walaupun tiang pribadi belum pernah mendengar ungkapan seperti itu, ungkapan sufi seperti itu yang menyebut 100% gitu. Tapi istilah-istilah serupa ada, misalnya kamil, wasil, kamil, mukammil, akamil, itu ada kita dengar. Yang namanya mursyid adalah yang betul-betul sempurna. Nah, sempurna nih katakanlah 100% akhlaknya, ilmunya. Tetapi 100% di sini sebetulnya maksudnya dari sisi quality, bukan quantity. Quality maksudnya apa? Zahir batin gitu. Kan sempurna jadinya. Misalnya orang yang alim, kalau alim ilmu fikih saja, ilmu yang menyangkut zahir, kan berarti belum sempurna. Kalau dia juga mengetahui ilmu hakikat selain syariat, ilmu yang menyangkut batin manusia, batin agama ini, maka sudah sempurna jadinya. 100% jadinya. Maksudnya 100% itu bukan sempurna ilmunya semua ilmu Allah diborong, tidak. Mustahil. La yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Sebagian sedikit saja dari ilmu Allah tidak bisa kita sentuh, apalagi semuanya. Tapi maksudnya di sini 100% ya mungkin dua sisi yang semua sisinya gitu kan, zahir dan batinnya. Akhlaknya akhlak yang 100% misalnya yang sempurna, maksudnya mungkin akhlak zahir dan juga akhlak batinnya. Akhlak zahir misalnya kayak jujur ya, jujur, tidak selalu tersenyum, selalu menolong orang, misalnya itu kan akhlak zahir. Akhlak batin tawadu, seperti itulah, tidak ada dengki, tidak ada ujub, tidak ada riya, tidak ada takabur, itu kan penyakit-penyakit hati itu sudah disembuhkan. Jadi karena zahir dan batin, maka akhlaknya sudah bagus. Nah, itu yang dimaksudkan 100%. Insya Allah itu yang dimaksudkan. Makanya dan itu lebih ditekankan dalam tipikal guru sebetulnya, yang kita jadikan guru atau panutan dalam suluk menuju Allah. Malah ada syair ulama mengatakan, walisyaikhi ayatun idza lam takun bihi fama huwa illa fi layalil hawa yasri idza lam yakun ilmun ladaihi bidhahirin wala batinin fadrib bihi lujajal bahri. Contoh di sana dikatakan, dan seorang guru mursyid itu punya ciri-ciri. Idza lam takun bihi, kalau ciri-ciri itu tidak ada, kriteria itu tidak ada, fama huwa illa fi layalil hawa yasri, maka guru itu hanya berkeliaran di tengah kegelapan. Ini juga yang terjadi di Indonesia. Banyak sekali ustadz-ustadz dadakan dan umatnya ribuan, padahal ceramahnya hanya mengujar kebencian. Itu kata ulama dari dahulu kala, itu yang seperti itu, ma huwa illa fi layalil hawa yasri, dia seperti orang yang berkeliaran di tengah kegelapan. Apa ciri-cirinya? Idza lam yakun ilmun ladaihi bidhahirin wala batinin, kalau dia tidak punya ilmu tentang zahir dan batin, tidak lengkap, tidak 100% tadi, masih 50-50. Kata ulama itu apa? Fadrib bihi lujajal bahri, lempar dia ke laut. Orang seperti itu. Kenapa? Nih, kenapa kok sampai lempar ke laut gitu loh? Tapi walaupun itu hanya peribahasa saja ya, tidak beneran lempar ke laut, tidak. Maksudnya tinggalkan. Apa lanjutannya? Fa aqrabu ahwalil maridi ila ar-rada idza lam yakun minhu at-tabibu ala khubri. Kenapa dilempar, kenapa dijauhi orang seperti itu? Karena keadaan kondisi yang paling membahayakan dan mematikan bagi seorang pasien adalah apabila dia berobat pada pada yang bukan dokter, yang bukan ahlinya. Sama saja dia bunuh diri. Tinggalkan itu. Kita umat ini sedang sakit, harusnya cari dokter yang betul-betul ahli. Ini dokter-dokter gadungan yang ada di masjid-masjidnya, maksudnya ustadz itu isinya ribut aja, pokoknya lah ngajak ribut aja. Kenapa? Karena tidak punya ciri-ciri 100% tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Nanti kita bisa diskusi lagi Bunda Nggih, karena waktu. Tadi juga pertanyaan dari saudari kita yang lupa saya pertanyaannya apa. Apa pertanyaannya tadi? Oh Cica, memang hadisnya sahih, saya bilang juga dhaif. Tetapi persoalannya adalah mungkin yang ditanyakan kan, tidak pernah kita bunuh Cica ya, berdosa tidak apa-apa. Terus gimana hadis itu? Hadis itu sahih.
pemahamannya yang diperselisihkan. Ada yang mengatakan bukan cicak yang lain cicaknya, cicak jenis lain. Makanya kita tidak membunuh, tidak melakukan. Kenapa? Karena diperselisihkan cicak yang ada di sekitar kita apa bukan. Ada ulama dan tidak sedikit, bukan ini cicaknya katanya. Ada cicak jenis lain, saya lupa istilahnya, istilah bangsa binatang dia tepat, ya kan? Jadi ya sudah, karena diperselisihkan alurang wah. Tetapi banyak juga yang mengatakan iya wah ini. Nah, jadi begitu sempat dibunuh, bunuh saja. Dan sekali lebih cepat mati lebih berpahala. Kenapa? Itu sudahlah. Namanya ahkam thabitah, bukan ahkam mu'allalah. Bukan hukum yang berdasarkan ilat sebab musabab, tapi sudah seperti itu. Kalau lantaran ilat mu'allat, sebab musabab, ilat, kalau ilatnya tidak ada kan berubah hukumnya. Ini tidak berdasarkan ilat, lakukan sudah. Jika ingin, makanya alhasil diperselisihkan. Hadisnya jelas sahih, penjelasannya yang beda-beda. Karena penjelasannya beda-beda ya sudah, tidak usah dibesar-besarkan. Kayak saya sendiri, karena saya tahu itu diperselisihkan, tidak saya mengatikan, saya biarkan sudah. Tidak saya jangankan hal seperti cicak ya, kan ada hadis tentang obat kencing onta sebagai obat. Ada loh, kakanda Dr. Tuan Guru Salah pernah minum kencing onta waktu di Mesir. Iya betul, memang ada hadisnya. Dan obat, saya belum sampai ke sana makomnya saya. Jadi baunya luar biasa, apalagi minumnya, baunya aja taruh di kulkas itu udah sebuahnya kemana-mana. Kencing onta. Dan itu ada hadisnya sahih, obat. Mungkin itu terlalu ekstrim ya. Lalat ayo, kalau menghinggap di minuman ya, air, apa hadisnya? Plak, masukkan kan? Tenggelamkan dia, terus baru keluarkan. Ya, justru jadi obat kan? Kalau kita kan kalau secara akal ya, buang-buang, malah mungkin airnya kita ganti ya, bikin baru, atau ambil sendok, twing kita buang deh. Ini disuruh masukkan kok. Jadi sari-sarinya biarkan menyebar dulu gitulah. Mana masuk akal. Itu namanya ahkam tsabitah. Walaupun ada beberapa ulama yang menimbang kembali hukumnya. Alasannya semua kita hormati. Alasannya apa? Lain onta dulu dengan onta sekarang. Onta dulu makanannya sehat-sehat di tanah suci. Jadi obat lah penena. Mun di sini-sini onta dinara. Kalaupun ada onta, lain kakena kan, malah bisa tidak jadi obat lagi. Lalat pun begitu katanya. Lalat saja kalau dulu mungkin hinggapnya tempat-tempat bersih. Sekarang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita ada yang berpendapat, ya semua kita hormati. Kembali ke masing-masing nyamannya bagaimana. Mau dibuang-buang, mau dilakukan masih jatuh, semuanya itu tidak lil wujub, bukan perintah wajib. Hanya anjuran-anjuran mandub lah istilahnya. Itu pun diperselisihkan. Begitu juga cicak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau sudah merasa kasihan, biarkan sudah. Biarkan. Mau bunuh sudah, enggak apa-apa. Kan memang kecoa, makhluk-makhluk yang mengganggu itu boleh dibunuh. Mau bilang mana akhlak kita? Misalnya, kenapa kita bunuh-bunuh? Enggak, lain itu, lain konteksnya. Karena itu musakhar. Nabi saja dengan begitu akhlaknya 63 onta disembelih waktu kurban. 63 onta sekaligus 100 onta beliau kurbankan kan, tapi hanya 63 yang disembelih, sisanya dilanjutkan sama Imam Ali kan gitu. Nah, di mana rahmat Allah? Misalnya di mana akhlak Allah? Ya tidak seperti itu. Karena disitulah mengapa justru akhlaknya Rasulullah di situ apa? Menerima anugerah taskhir dari Allah. Sakhara lakum itu. Allah sudah memberikan anugerah itu dan harus diterima. Justru kalau ditolak, ya Allah saya nggak mau sembelih karena saya berakhlak, justru kurang ajar itu namanya. Kaswab namanya. Nabi Allah yang suruh sembelih dan sembelih dengan nama Allah kan gitu. Akhlaknya Nabi ketika perang mungkin bisa kita ambil, ya.
Nabi tidak pernah membunuh, padahal 30-an perang dijalani nggak pernah membunuh. Sahabat aja yang bunuh. Nabi hanya menghindar. Hanya sekali yang beliau lempar panah itu kan lalu kena leher siapa namanya. Hanya satu aja yang terbunuh. Itu pun sebagian ulama mengatakan dia mati masuk surga. Nggak pernah mengucapkan syahadat. Terus kenapa masuk surga? Karena mati di tangan rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wasallam. Beruntung dia. Mati-mati langsung surga. Ya kok masuk surga saya kan para musuh Nabi. Karena kamu mati di tangan beliau gitu. Oh, Allahu akbar, luar biasa. Beruntung ya. Wallahu taala alam bisawab. Terakhir lupa juga saya pertanyaannya lah malam seorang tua. Aduh, nenek kaji apa saya mau bilang ya. Sebenarnya itu psikologis. Segala sesuatu apabila kita senang tertarik padanya, kita akan melakukannya. Itu sudah manusiawi, fitrah. Karena itu para ulama kita selalu mengajarkan kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada para ulama. Karena otomatis dia kalau sudah cinta kepada para ulama, kepada orang saleh, kepada para qurra, kepada para hufaz, diadakan musabaqah di mana-mana supaya orang mendengar, supaya ketarik hatinya. Kalau kita pakai istilah hukum law of attraction ya, hukum tarik menarik, yaitu disebarkan di mana-mana supaya tertarik kita, tertarik, akhirnya melihat kita di mana, melihat kita baca Quran, melihat kita ngapal Quran, melihat kita belajar ngasar kayak tadi. Ya Allah, mau saya begitu juga suaranya, tertarik kita, tertarik. Film-film atau kisah-kisah atau video-video ceramah, ya, itu disebarkan di mana-mana supaya kita cinta pada para ulama. Otomatis dia, kalau kita sudah cinta kepada hal-hal baik, dengan sendirinya kita akan menirukan mereka atau melakukan hal-hal yang baik. Ini masalahnya yang tersebar hal-hal seperti itu. Bagaimana solusinya? Harus jangan mau kalah, imbangi dia, sebarkan yang baik-baik. Atau TikTok itu gunakan tuh yang baik-baik, kenapa tidak? Teknisnya silahkan Anda berpikir sendiri. Ya kan TikTok itu kan sebenarnya video pendek ya. Kontennya kan terserah. Atau saya salah? Kurang lebih begitu ya. Itu kan hanya video pendek, tapi kita yang mengisi kontennya kan begitu. Ya ini diisi dengan yang baik-baik. Nah, jangan diisi dengan sebagaimana orang-orang yang nari-nari nggak jelas itulah apa, nggak karu-karuan kan. Malah ada saya lihat lip sync ceramahnya UAS di TikTok. Yaitu sedikit ada baiknya lah ya, sedikit ada baiknya adalah lebih mending daripada konten-konten lainnya. Bisa Anda melakukan itu misalnya. Mungkin Anda punya inisiatif ide-ide konten yang lebih gitu ya, spektakuler dan lebih bermanfaat di TikTok. Atau ya nggak mesti pakai media-media lain untuk mengalahkan ila akhiri. Karena intinya adalah bagaimana kita melindungi bukan melawan, melindungi bukan menyerang. Datang Syiah, datang Ahmadiyah, jangan serang Ahmadiyah, lindungi masyarakat, aman sudah. Kan itu juga akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah begitu diutus, apakah dibunuh orang kafir? Enggak. Kapan dibunuh orang kafir? Ketika mereka yang menyerang duluan. Kalau enggak dibiarkan kok. Terus fokusnya Nabi di mana? Hati umat Islam ini yang dikokohkan akidahnya. Nabi Ibrahim dulu berhala disembelih kan? Nabi Ibrahim, semua tahu ceritanya. Semua disembelih, disisakan yang paling besar supaya untuk ngeprank orang-orang itulah ya. Orang-orang penyembah itu. Tapi dampaknya ada. Malah menyembah binatang selanjutnya. Kan begitu, menyembah onta, menyembah kambing ila akhirih. Nabi datang mengajak membawa Islam, ada ratusan ribu berhala mengelilingi Ka'bah, satu pun nggak ada yang disentuh, dicuekin, dibiarin. Kenapa? Fokusnya Nabi melindungi bukan menyerang, membekali bukan menyerang. Setelah umat Islam dikokoh akidahnya, menyebar kemana-mana, patung-patung itu hancur dengan sendirinya karena nggak ada yang sembah. Itu lakukan. Daripada kita
sibuk menyerang musuh-musuh kita. Ini umat Islam ini kita kokohkan akhlaknya, akidahnya. Tama Ahmadiyah mental, tidak ngefek. Lelah dia muni, tidak ada yang mau ikut. Pulang dia sudah. Pulang sudah kan tidak ada efeknya. Atau aliran-aliran sesat lainnya. Ini kita umat kita sendiri kita cuekin, kita tidak bekali. Datang musuh atau aliran sesat dipengaruhi, kita heboh sendiri. Kemana aja selama ini hello kan begitu. Kenapa nggak dikasih benteng dari awal? Itu cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tutup dengan satu syair. Idza aradallahu nashra fadilatin tuwiyat ataha laha lisanu hasudi. Idza apa? Laula ishti'alun nari fima jawarat ma kana yu'rafu 'arfu 'urfil 'udi. Apa artinya kalau Allah menghendaki ingin menebarkan keindahan, ya, kemuliaan, kalau Allah mau menebarkan sebuah keistimewaan, keutamaan, kemuliaan, apa yang Allah lakukan? Atahalaha lisana hasudi. Allah akan munculkan para pendengki dan musuh-musuh. Jadi kalau Allah ingin menyebarkan Islam, membesarkan Islam, dimunculkan para pembenci Islam dan pencaci Islam itu. Itu cara Allah menyebarkan Islam. Harusnya kita tenang dan siap menyambut kemuliaan itu. Kenapa? Ini kata ulama, laula ishti'alun nari fima jawarat lama kana yu'rafu 'arfu 'urfil 'udi. Tahu dupa enggak? Enggak tahu ya, menyan-menyan yang sudah jadi, dupa namanya. Itu kan dibakar ujungnya. Harumnya luar biasa seruangan. Betul apa tidak? Dupa namanya. Di Mekah banyak. Kalau jamaah haji pasti bawa itu. Bakhur ya. Cuma bakhur itu dia bubukan, bisa dilepas. Samalah kita umpamakan. Itu dupa dan bakhur itu menyan, itulah kita sebut menyan. Ya. Kalau tidak dibakar, mana mungkin aromanya bisa menyebar kemana-mana. Betul apa tidak? Islam harus mengalami pembakaran dulu. Jadi kalau kita lihat banyak yang musuhi dan menyerang Islam, bersenang-senanglah, bersiap-siaplah menyambut kegemilangan. Karena sedang dibakar ininya, ujung dupanya itu. Nanti kalau sudah reda, harum semerbak kemana-mana Islam ini. Tergantung kita. Kalau kita ikut panas, sama artinya kita buang ke api, kita bakar besar-besaran, aduh nenek kaji. Makanya itulah pentingnya mengapa kita meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menjadi pribadi yang unggul. Wallahu taala ala wa alam. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Mukarram Dr. Tuan Guru Haji Abdul Aziz Soekarnowardi LCMA atas jawaban yang telah diberikan kepada 3 penanya. Kami rasa cukup untuk kesempatan ini, kita buka untuk 3 penanya saja. Kami kembalikan langsung kepada MC, dipersilakan.